paling penting. Kemudian poin yang kelima dari 5 unsur pembinaan yang kita sebutkan hari ini, dan poin yang paling krusial, poin yang paling penting, pembelajaran adab. Ketika semua potensi yang pertama ini kalau nggak ada adabnya, maka masya Allah rusak. Antum memiliki ilmu agama nggak punya adab, antum kafir-kafirkan orang, antum remeh-remehkan orang, antum kerdil-kerdilkan orang. Kemudian antum merasa memiliki iman yang tinggi kalau nggak punya adab, antum remehkan orang yang baru belajar agama, antum remehkan orang yang imannya tidak sekuat antum perasaannya. Kemudian yang memiliki potensi-potensi, ketika antum tidak memiliki adab, antum akan remehkan orang, akan kerdilkan orang, atau antum budakin orang. Kemudian poin yang keempat, ya, ketika antum bisa menjadi delegasi amal-amal, bisa menjadi penanggung jawab dari setiap amal-amal yang diberikan, ketika antum tidak memiliki adab, apa yang terjadi? Rusak. Poin yang paling penting dari kesemua rangkaian kemampuan itu adalah ada adab kepada guru, ada adab kepada saudara, ada adab kepada pemimpin, bahkan adab kepada pohon pun ada dalam perjuangan. Ya kan, adab sama pohon ada. Kalau kita berjuang, jangan rusak pohon yang bermanfaat bagi manusia. Ya kan? Bahkan kencing di tengah jalan yang biasa dilalui oleh manusia pun terlarang, itu adabnya. Bahkan pakai sandal sebelah nggak boleh dalam Islam. Lebih baik nggak pakai. Itu adabnya. Bahkan berhubungan suami istri pun ada adabnya. Indahnya adab dalam Islam. Kenapa adab memiliki poin yang paling besar dalam rangkaian syariat Islam? Karena posisinya sangat penting untuk memperbagus, memperindah, dan menyelaraskan semuanya agar tidak menjadi rusak. Karena adab adalah perhiasan Muslim. Sebagus apapun ibadah Anda kalau Anda nggak beradab, selemah apapun ilmu Anda kalau Anda beradab, ya, orang akan kagum kepada Anda. Anak kecil saja ketika dia tahu sopan santun, bertabik bahasa sama orang tua, apa kata orang? Masya Allah, anak siapa itu? Masya Allah, bagaimana didikannya. Tapi bayangkan ada orang yang pakai surban, pakai janggut, pakai jubah, ya, ketika lewat di kerumunan orang, dia tendang sana sini misalnya. Apa kata orang? Masya Allah. Jadi adab itu perhiasan. Apalagi kita sebagai murid, ya kan? Baru diajarin sama ustadznya, sudah dikomentari ustadznya, ya kan? Ustadz itu salah, Masya Allah. Berkahnya di mana? Gitu kan? Apalagi dalam perjuangan, ya kan? Komandannya dikritikin dengan macam-macam, misalnya seperti itu, ya kan? Makanya kalau kita melihat ada sebuah gambar yang elok sekali itu, ya, ada sekumpulan serigala yang lewat di tengah padang es, gitu kan? Tertulis di situ, ya kan? Para pengikut kadang-kadang tidak tahu, ya kan? Bagaimana para pemimpin ini membuka jalan. Nah, itu minimal itulah yang terbetik di hati antum, ya. Ustadz kita, misalnya ustadz kita yang ngajari kita itu, dia sudah luar biasa mengalami berbagai macam ujian baru bisa ngajari kita. Kita yang baru datang-datang, yang tinggal menikmati duduknya malah mengomentari ustadz kita. Misalnya Mas Joko, dia udah bertahun-tahun buat pentol, ya kan? Ya, tiba-tiba ada orang yang baru buat pentol menyalahkan pentolnya Mas Joko, apa yang terjadi? Nah, itu dia. Nah, itu gambaran ringkasnya saja. Baik saudaraku yang berbahagia, dari kesemua yang kita sampaikan ini, insya Allah kita akan urai satu demi satu. Maka pesan kami di sini, mari kita bersabar bersama-sama. Saya sabar di sini, antum juga sabar mendengarnya, tuan rumah juga sabar menyediakan tempatnya agar kita bisa sharing agama. Karena tujuan kita sama, ridho Allah. Maka bersabarlah. Ujian ini nggak pernah ada habisnya. Nggak pernah akan ada habisnya sampai kematian menghampiri kita. Berjuang juga seperti itu. Umur perjuangan
semangat lebih panjang daripada umur kita. Sebelum kita berjuang, orang lain juga sudah berjuang. Maka tinggal kita bagaimana memantaskan diri. Minimal 5 poin ini menjadi acuan kita untuk kajian ke depan. Jadi bersabar saja, insya Allah. Ya. Dalam segala hal, antum harus kedepankan husnuzon, bukan suuzon. Apa itu husnuzon? Prasangka yang baik kepada saudara kita, sesama saudara, dan singkirkan suuzon, prasangka buruk. Ya. Karena apa? Saudara-saudara kita yang berani duduk di sini ini pun sudah melewati ujian-ujiannya. Saudara kita yang sudah berani ikut latihan di pesantren pun sudah melewati ujian-ujiannya. Maka berhusnuzonlah. Itu subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa